Barcelona versus Real Valladolid, Blaugrana bantai Valladolid 7-0. Hansi Flick minta Barcelona tingkatkan performa. Kesempurnaan Barcelona ditantang badai cedera dan transfer pemain yang mandek. Dani Olmo tegaskan datang ke Barcelona untuk menang. Barcelona versus Real Valladolid, Blaugrana bantai Valladolid 7-0. Barcelona menang lagi di Liga Spanyol 2024-2025. Melakoni pertandingan keempatnya, Barca sukses mengalahkan Real Valladolid dengan skor akhir 7-0. Bertanding di Estadi Olympic Luis Campanis pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Barca memimpin lebih dulu berkat terapinya di menit ke-19. Gol kedua Barcelona oleh Robert Lewandowski pada menit 23. Gol ketiga Barca melalui Jules Koundé terjadi pada menit 45+1 lewat peluang sepakan pojok. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Barcelona 3-0. Brand Serapinya pada menit 63 membawa Barca unggul 4-0. Dan hat-trick Rapinya terjadi pada menit 71 melalui umpan berkelas dari Lamine Yamal. Gol dari Dani Olmo pada menit 80 membawa Barca unggul 6-0. 4 menit berselang, Barca kembali berpesta, kali ini dengan Ferran Torres yang mencatatkan namanya di papan skor. Laga ditutup dengan kemenangan telak Barca dengan skor 7-0. Hasil ini menempatkan Barca di peringkat pertama klasemen La Liga sementara. Barca mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan. Sementara itu Real Valladolid di posisi ke-12 dengan 4 poin. Hansi Flick minta Barcelona tingkatkan performa. Era Hansi Flick dimulai dengan sempurna saat Barcelona memuncaki klasemen La Liga berkat 3 kemenangan beruntun 2-1 untuk mengawali musim 2024-2025. Tetapi sang bos belum sepenuhnya senang. Barca telah menunjukkan ketahanan dan kualitas yang hebat untuk meraih kemenangan tersebut. Dan perubahan taktis yang dilakukan Flick juga berdampak positif pada tim secara keseluruhan. Namun tentu saja ada juga momen buruk selama pertandingan, terutama 10 menit pertama pertandingan tengah pekan melawan Rayo Vallecano, di mana Barca kebobolan 1 kali dan tampak tidak dalam kondisi baik saat menguasai bola maupun tidak. Flick telah menyadari masalah tersebut dan membicarakan dalam konferensi pers pada hari Jumat lalu. Dan menjelaskan bahwa ia ingin timnya menunjukkan intensitas dan mentalitas yang sama seperti yang terlihat di babak kedua pertandingan sejak awal. Sangat penting bagi tim untuk sangat fokus pada pertandingan sejak awal. Kami tidak bisa menunggu 10 menit. Kami sangat percaya diri di babak kedua. Kami biasanya 100% saat itu. Dan itulah yang saya inginkan dari tim sepanjang pertandingan. Itu adalah suatu keharusan. Dasar dari ide kami, kualitas tim sudah fantastis, kata Hansi Flick. Kami memiliki mentalitas yang istimewa. Para pemain yang saya miliki sangat menyenangkan. Mereka sangat profesional. Saya mengagumi tim ini setelah menang melawan Rayo. Saya terkejut melihat betapa khawatirnya mereka terhadap Marc Bernal. Saya merasa sangat bangga dengan reaksi tim. Mentalitas mereka fantastis dan Anda hanya bisa menang jika Anda memiliki mentalitas itu sebagai sebuah tim. Kami bersatu, kami bisa menghadapi apapun, tambahnya dikutip dari Mundo Deportivo. Mentalitas yang disebut Hansi Flick benar-benar terlihat selama pertandingan. Timnya tidak menyerah dan tetap tenang serta kalem sambil terus mengejar hasil tanpa henti. Sangat sedikit keputusasaan, tetapi ada urgensi nyata untuk meraih kemenangan dengan keyakinan bahwa mereka akan menemukan jalan keluar. Kesempurnaan Barcelona ditantang badai cedera dan transfer pemain yang mandek. Barca sementara menghadapi krisis ke dalam skuad lantaran badai cedera pemain. Kedalaman skuad itu bisa saja menghadirkan ketidakseimbangan pada permainan Barca. Pemain terakhir yang menderita cedera adalah Marc Bernal. Padahal Bernal sepertinya sudah menjadi jawaban sekaligus solusi dari lini tengah, terutama sektor gelandang jangkar. Namun nasib apa sulit dihindari lantaran pemain berusia 17 tahun itu menderita cedera saat Barca bermain kontra Rayo Vallecano tengah pekan lalu. Cedera itu memaksa Bernal mesti absen hampir sepanjang musim ini.
Cederanya Bernal membuat pelatih Blaugrana Hansi Flick harus putar otak. Persediaan untuk posisi yang ditinggalkan Bernal sangatlah tipis. Boleh dibilang Flick tak memiliki opsi yang cocok untuk memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Gavi dan Frenkie de Jong yang sudah sering dimainkan posisi tersebut di era kepelatihan Xavi Hernandez masih berkutat dengan cedera. Sebenarnya Flick beruntung dengan kehadiran Bernal. Pemain muda itu seperti menjadi solusi baru di awal kepelatihan Flick di Barca karena Bernal tampil cukup solid dalam formasi dua gelandang jangkar bersama Pedri. Untuk itu, Flick perlu mencari opsi lainnya mengatasi masalah cedera seperti mengubah formasi permainan atau juga memainkan pemain dari posisi lain sebagai pengganti tanpa mengubah formasi. Apabila opsi mengubah formasi permainan yang dipilih, maka hal itu bisa berisiko dengan mempengaruhi ritme permainan Barca yang telah terbangun dalam 3 laga pertama. Juga itu bisa berdampak pada performa pemain yang sudah cocok dengan formasi 3 laga perdana. Di 3 laga perdana, Flick setia dengan formasi 4-2-3-1. Hasilnya permainan Barca lebih mengalir, efektif dalam mencetak gol, dan solid dalam menghalau serangan lawan. Jika formasi itu diubah, bisa saja alur permainan yang telah dibangun bisa ikut berubah. Namun opsi untuk memainkan pemain dari posisi lain pada posisi yang ditinggalkan Bernal juga mengandung risiko tertentu. Belum tentu pemain itu bisa menjaga ritme yang sudah terbangun oleh Bernal dalam 3 laga terakhir. Maka dari itu, badai cedera seperti hantu yang mengancam rekor 100% kemenangan Barca. Tak elak, Barca coba melakukan penjajakan dengan mencari pemain, terlebih khusus pemain pengganti di sektor gelandang bertahan. Namun langkah itu mentok. Sebenarnya bukan sekali ini saja Barca mandek pada bursa transfer pemain. Salah satu transfer hangat yang pernah mencuat adalah mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Transfer itu tak terrealisasi lantaran masalah harga yang dipatok Bilbao dan juga kondisi keuangan Barca yang belum stabil untuk menopang transfer pemain timnas Spanyol tersebut. Pada musim ini, Barca baru mendatangkan 2 pemain baru, Dani Olmo dan Pau Victor, yang notabene kedua pemain tersebut sebenarnya didikan Akademi Barca La Masia. Dani Olmo tegaskan datang ke Barcelona untuk menang. Dani Olmo tengah menjalani mimpinya, butuh waktu 1 dekade baginya untuk tinggal di Kroasia dan Jerman. Tetapi mantan bintang La Masia itu akhirnya kembali ke Barcelona dan menjalani debut yang mengagumkan, mencetak gol kemenangan dalam kemenangan Barca atas Rayo Vallecano pada pertengahan minggu lalu. Gelandang ini harus menunggu beberapa saat untuk bermain setelah klub kesulitan mendaftarkan kontraknya. Tetapi begitu lampu hijau datang, Olmo siap bermain dan tampil fantastis selama 45 menit. Sekarang ia berharap untuk terus menambah lebih banyak kemenangan, gol dan assist atas namanya sebagai pemain Barca, dan siap untuk membalas kepercayaan klub setelah mereka menghabiskan cukup banyak uang untuk membawanya pulang. Dani Olmo berbicara kepada Mundo Deportivo tentang beberapa minggu pertamanya sebagai pemain senior Barcelona. Sebenarnya cepat ia mengatakan kepada Barca setelah tawaran diajukan dan apa yang ingin ia bawa ke tim dengan pengalamannya bermain di berbagai liga. Penandatanganan terjadi sangat cepat. Dalam 4 atau 5 hari saya sudah berada di Barcelona. Saya sangat senang hal itu terjadi seperti ini. Ketika Barca datang mengetuk pintu, itu jelas bagi saya. Saya punya pilihan lain. Tetapi impian saya adalah pulang ke rumah. Tujuan klub dan pelatih, visi mereka sama dengan saya, yaitu menang. Saya datang ke sini untuk menang. Saya ingin memenangkan gelar dengan seragam ini. Dan saya percaya pada tim ini dan klub ini. Tentu saja kami memiliki pemain untuk melakukannya. Saya memiliki keyakinan itu sejak hari pertama kami berbicara. Saya juga mendengar ide yang ada dalam benak Flick tentang bagaimana memasukkan saya ke dalam tim dan dia meyakinkan saya. Saat itulah semuanya menjadi jelas bagi saya. Memang benar ada rumor tentang saya akan kembali sebelumnya di jendela transfer lain di masa lalu. Tetapi saya tidak pernah sejelas itu tentang hal itu seperti yang saya lakukan musim panas ini, tegas Dani Olmo.